Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan kepada kita semua bahwa saya sekarang ini berada pada lokasi eh, tempat di mana rencana Pak Bupati Konawe Utara akan mengadakan panen perdana, tepatnya pada tanggal 2 Mei, yaitu letaknya di Desa Tondowatu, Kecamatan Motui, di mana kalau kita melihat dari kondisi tanaman yang ada di lokasi ini tentunya sangat layak untuk diadakan panen perdana. Nah, dari kejauhan sana sudah terlihat Bapak Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Konawe Utara memantau langsung tanaman yang ada di lokasi ini. Oleh karena itu mungkin saya akan mengambil waktu beliau sedikit untuk berbincang. Selamat siang Pak Kabid Penyuluhan. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Kabid, dari pantauan Bapak melihat kondisi tanaman ini, bagaimana Bapak melihat ini? Persiapan kita untuk lahan atau area panen perdana, kami perkirakan sudah cukup layak, sudah cukup siap. Tinggal teknis finalisasinya nanti pada tanggal 1 Minha, agar ini nanti bisa dipersiapkan, terutama biji jagungnya supaya bisa kelihatan, supaya lebih mudah dalam kegiatan panen perdana nanti. Ya kalau boleh tahu Pak Kabid, rencana nanti panen perdana ini siapa-siapa yang akan dihadirkan Pak? Atau siapa yang akan diundang? Ya, selain tentu yang eh, yang mengundang dan sebagai tuan rumah adalah Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara dan unsur-unsur pimpinan daerah lainnya. Yang dari luar itu kita undang adalah selain dari Dinas Tanaman Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, BPTP Provinsi Tenggara, kemudian pihak Dandim dan Polsek, kemudian Direktur PT Java dan pimpinan Bulog Sulawesi Tenggara dan masih banyak lain sebagainya. Baik, kita ketahui bersama bahwa program jagung yang dicanangkan oleh Bapak Bupati Konawe Utara ini adalah program pertama. Iya. Di mana kalau kita ketahui bersama bahwa program pertama itu kan tentu masih banyak hal-hal yang perlu diselesaikan dengan masih banyak masalah-masalah yang terkadang petani tidak paham. Iya. Kira-kira menurut Pak Kabit Penyuluhan, kira-kira apa sih yang menjadi sebenarnya masalah awal daripada program penanaman jagung ini, Pak? Permasalahan kita tentang jagung ini, program dalam rangka mendukung upaya super khusus jagung hibrida ini, yang pertama adalah bagaimana aktivitas kinerja teman-teman penyuluh di lapangan. Karena kendala yang hadapi sangat luar biasa, yaitu bagaimana merubah PKS, perilaku, keterampilan dan sikap masyarakat, terutama pelaku-pelaku utama atau para petani, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mau menjadi mau, dan dari tidak bisa menjadi bisa. Itulah yang paling sulit. Yang kedua adalah kondisi alam kita, karena efektivitas pembukaan lahan kita sampai bulan 4 ini kurang lebih adalah 500 hektar yang lahan yang terbuka, itu yang sebelumnya adalah hutan atau tidak fungsional. Alhamdulillah sekarang sudah terbuka karena banyaknya lahan-lahan yang betul-betul yang bukan lahan pertanian sebelumnya, ada lahan hutan dan lain sebagainya, sehingga ini menjadi tingkat kesulitan kita karena memerlukan alat-alat yang biaya dan alat yang cukup besar untuk membuka lahan. Iya. Sejauh ini Pak Kabit, saya tahu persis bahwa tenaga penyuluh pertanian di Kabupaten Konawe ini sangat kekurangan. Kira-kira bagaimana cara Bapak manajemen petugas-petugas lapangan ini Ya. agar dalam bekerja pendampingan program-program Bapak Bupati dan Wakil Bupati ini bisa berjalan dengan maksimal? Ya, dengan minimnya sumber tenaga penyuluh kita, terutama penyuluh-penyuluh yang sudah organik, sangat terbatas sekali untuk mencakup satu penyuluh satu desa. Kita saja katakanlah kita ini
saat ini jumlahnya baru sekitar 14 orang untuk mencakup 1.150 lebih desa. Itu sangat tidak masuk akal sekali, sehingga kita perlu memperkuat dari sisi lain, yaitu bagaimana membentuk sebuah tim dalam sebuah atau mencari tenaga-tenaga terampil, tenaga-tenaga penyuluh yang siap pakai, terutama yang kita fokuskan adalah rekan-rekan atau teman-teman penyuluh yang kita ambil dari tiap titik-titik desa atau domisilinya di desa atau wilayah sekitar Konawe Utara ini, dalam Konawe Utara ini, sehingga efektivitas mereka itu bisa sangat membantu kita, terutama keterbatasan penyuluh yang ada di Konawe Utara. Dalam arti apa? Mereka harus disiapkan pembekalan, mereka harus disiapkan fisiknya, mentalnya, dan lain sebagainya. Karena yang kita hadapi ini adalah program yang baru pertama kali kita canangkan tahun 2017 ini, dan insya Allah dengan kekuatan kita yang bertambah nanti, terutama hadirnya teman-teman penyuluh kontrak saat ini sampai 31 orang, itu bisa betul kita maksimalkan. Tetapi insya Allah mereka ini akan kita genjot terus, mereka ini akan kita kasih asah terus bagaimana bisa bekerja secara tim, ya, bekerja secara tim, dan bagaimana bisa memaksimalkan kantor BPP yang ada di setiap kecamatan yang ada. Ya, pertanyaan terakhir Pak Kabid. Ya. Selama Bapak mengawal program jagung ini, menurut Bapak apa sih yang menjadi tantangan terberat Bapak selama melakukan pengawalan jagung ini, Pak? Ya, merubah pola sikap. Merubah pola sikap. Ini yang paling pertama dan yang paling utama kita. Pertama dan yang paling utama yang sangat kita butuhkan. Bagaimana merubah pola sikap masyarakat. Dari tidak mau menjadi mau dulu. Itu dulu yang paling penting. Karena kalaupun masyarakat tidak sadar bahwa betapa pentingnya swasembada pangan ini untuk kehidupan kita, menunjang ekonomi keluarga kita, maka itu tidak akan bisa. Seorang petani berbeda dengan penanam. Kalau jangan sampai masyarakat menanam ini karena takut, itu saja yang kita jaga. Jangan sampai masyarakat ini mau menanam jagung karena cuma ingin dilihat oleh pemerintah. Bagaimana petani ini, jangan sampai masyarakat mau menanam cuma karena takut oleh pemerintah. Tetapi kita ingin jadikan bahwa masyarakat atau petani kita menanam karena sadar, dengan hadir dari jiwanya sendiri, bagaimana menanam jagung ini, dengan menanam yang sangat sederhana jagung ini bisa mendatangkan rezeki, bisa mendatangkan kemapanan buat rumah tangga itu. Itu yang paling penting. Sehingga mereka sadar, sehingga ketika mereka tanam, rumput-rumputnya mereka bersihkan, gulmanya mereka bersihkan, lakukan pemupukan dengan baik dan benar, bahwa ini adalah milik mereka, bukan milik siapa-siapa. Ketika ini baik, tentu hasilnya juga untuk mereka sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi yakinkan ketika itu sadar dari diri sendiri kita berbuat dengan baik dan tulus, maka insya Allah ini akan berjalan dengan mudah. Tentu dukungan dari teman-teman penyuluh kan tidak bisa memaksakan. Teman-teman penyuluh cuma berusaha semaksimal mungkin segala keterbatasan kita, ya bagaimana bisa menjadikan minimal media informasi buat bagaimana budidaya tanaman yang baik dan benar. Menanam jagung dengan baik dan benar. Baik, terima kasih Pak Kabid atas waktunya. Jadi memang kami juga bisa simpulkan bahwa dalam Al-Quran Tuhan menjelaskan bahwa Allah tidak akan merubah sesuatu nasib kaum kalau dia tidak merubah nasib dia. Sehingga apa yang Pak Kabid jelaskan tadi sangat tepat untuk kemudian bisa diaplikasikan dalam kegiatan teman-teman petani. Masih ada Pak Kabid? Ya, mungkin. Ini yang paling inti. Ya. Tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak akan merubah dengan sendiri. Jadi seperti harus kerja keras dan memang niat. Baik, terima kasih Pak Kabid atas wawancaranya. Mudah-mudahan dari hasil wawancara ini bisa dipetik hasil yang maksimal. Paling tidak petani bisa merubah pola pikir dia untuk kemudian bisa menerapkan pola-pola pertanian lebih baik. Paling tidak bisa mendukung program penanaman jagung yang dicanangkan oleh Bapak Bupati ini. Karena biar bagaimanapun program ini adalah bagaimana supaya petani-petani kita yang ada di Konawe Utara ini bisa sejahtera, bisa makmur, dan bisa meningkatkan taraf hidupnya. Terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.